Kisah seram yang menceritakan seorang pemuda tukang gali kubur yang suka mencuri kain kafan jenazah untuk dijual kembali. Pemuda itu menyaksikan 7 kejadian aneh yang dialaminya selama menjadi tukang gali kubur. Seperti apa kisah ini selengkapnya? Tonton terus videonya sampai selesai agar tidak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Kisah ini bisa kita jadikan renungan agar kita semua lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menceritakan seorang pemuda tukang gali kubur yang menyaksikan 7 kejadian aneh yang dialaminya selama menjadi tukang gali kubur. Namun sebenarnya ia bukanlah seorang penggali kubur pada umumnya, karena ia melakukan itu hanya untuk mencuri kain kafan untuk dijual kembali. Suatu ketika ia berniat untuk menemui seorang ahli ibadah untuk mengutarakan penyesalannya atas perbuatan dosa yang selama ini ia lakukan, dan ia benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, pemuda itu berjumpa dengan seorang ahli ibadah untuk menyatakan kesalahannya dan keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berkata, "Sepanjang aku menggali kubur untuk mencuri kain kafan, aku telah melihat 7 perkara ganjil yang menimpa mayat-mayat tersebut. Aku merasa sangat menyesal atas perbuatanku yang sangat keji itu, dan sekarang aku ingin sekali bertaubat. Yang pertama, aku melihat jenazah pada siang harinya ketika dikuburkan menghadap kiblat. Akan tetapi, ketika aku menggali kembali kuburnya pada waktu malam, jenazah tersebut berubah membelakangi kiblat." "Mengapa bisa terjadi begitu, wahai Tuan Guru?" tanya pemuda itu. "Wahai anak muda, mereka itulah golongan yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu hidupnya. Di alam kubur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan mereka dengan memalingkan wajah mereka dari menghadap kiblat untuk membedakan mereka dari golongan muslim yang lain." Kemudian pemuda itu berkata lagi, "Kejadian ganjil yang kedua, aku lihat jenazah yang wajah mereka sangat elok ketika mereka dimasukkan ke dalam liang lahat. Namun, ketika malam hari ketika aku menggali kubur mereka, aku melihat wajah mereka telah berubah menjadi buruk. Mengapa terjadi demikian, wahai Tuan Guru?" "Wahai anak muda, mereka itulah golongan yang meremehkan dan meninggalkan sholat sewaktu hidupnya. Sesungguhnya sholat merupakan amalan yang pertama sekali dihisab. Jika sholatnya sempurna, maka sempurnalah amalan-amalan yang lain." "Wahai Tuan Guru, kejadian ganjil yang ketiga yang aku lihat, pada waktu siang jenazah itu kelihatan seperti biasa saja. Namun, ketika aku menggali kuburnya pada waktu malam, aku lihat perutnya membengkak, kemudian keluar ulat yang sangat banyak dari perutnya itu. Wahai anak muda, mereka itulah orang yang sewaktu hidupnya gemar memakan harta yang haram." "Wahai Tuan Guru, kemudian kejadian ganjil yang keempat, aku melihat jenazah yang jasadnya berubah menjadi batu yang hitam warnanya. Mengapa bisa terjadi begitu?" "Wahai pemuda, itulah golongan manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya sewaktu hidupnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak ridho kepada orang yang mendurhakai ibu bapaknya." Si pemuda itu kemudian bertanya lagi tentang kejadian ganjil yang kelima yang dialaminya. "Wahai Tuan Guru, saya juga melihat jenazah yang kukunya sangat panjang, hingga membelit-belit seluruh tubuhnya dan keluar semua isi dari tubuhnya." "Wahai pemuda, mereka itulah golongan yang suka memutuskan tali silaturrahim. Semasa hidupnya mereka suka melakukan pertengkaran dan tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa pada saudaranya lebih dari 3 hari, lalu meninggal dunia maka ia akan masuk ke dalam neraka." Hadis riwayat Abu Dawud. "Wahai Tuan Guru, kemudian yang keenam yang aku lihat, ketika jenazah itu dikuburkan siangnya, liang lahatnya kering kerontang. Namun, malam hari ketika aku menggali kembali kuburan itu, jenazah tersebut terapung dan liang lahatnya dipenuhi air yang hitam dan amat busuk baunya. Mengapa bisa begitu?"
Wahai pemuda, itulah golongan manusia yang suka memakan harta riba sewaktu hidupnya. Dan yang terakhir aku lihat ada jenazah yang senantiasa tersenyum dan berseri-seri pula wajahnya. Mengapa terjadi demikian, wahai Tuan Guru? Wahai anak muda, mereka itulah golongan manusia yang berilmu dan mereka mengamalkannya sewaktu hidupnya. Inilah golongan yang mendapatkan ridho dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sewaktu hidupnya maupun sesudah matinya. Ingatlah, sesungguhnya dari Allah kita datang dan kepadanya lah kita akan kembali. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas setiap amal perbuatan yang telah kita lakukan, walaupun amalan sebesar zarah. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan, mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.